Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya muliakan, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya nomor 11 tahun 2020 membahas tentang bedah plastik. Jadi bedah plastik itu semacam bagaimana merubah wajah atau tubuh kita tanpa operasi seperti biasa. Dan ini ada dua ini. Ada bedah plastik yang sifatnya rekonstruktif, artinya merekonstruksi, memperbaiki yang rusak. Ya, misalnya anak lahir dalam keadaan bibir sumbing, dioperasi. Atau ada kecelakaan, kebakaran sehingga cacat wajahnya, dioperasi plastik menjadi lebih baik. Atau perempuan kanker payudara, rusak payudaranya, dioperasi menjadi baik. Kecelakaan, pokoknya rekonstruktif itu memperbaiki seperti semula atau mendekati keadaan semula. Ini bedah plastik jenis pertama. Ada yang kedua, bedah plastik estetika, mempercantik, mengoperasi dagu supaya seperti lebah tergantung, mengoperasi pipi supaya seperti paus di layang, ya, memperbaiki bibir, memperbaiki hidung agar mancung. Biaya operasi itu banyak dilakukan itu di Korea, di Singapura. Ini namanya bedah plastik estetika. Nah, apa hukumnya? Menurut fatwa MUI ini, kalau bedah plastik yang sifatnya rekonstruktif, memperbaiki yang rusak sehingga mendekati keadaan semula atau keadaan yang sewajarnya, maka hukumnya boleh atas alasan darurat, hajat, keperluan yang penting, dengan syarat bahwa operasi itu diyakini akan mendatangkan manfaat, bukannya malah bertambah rusak. Nah, itu yang pertama. Jadi operasi itu menurut para ahli diyakini akan mendatangkan kebaikan. Yang kedua, harus menggunakan bahan dan cara yang dibenarkan oleh syariat. Jangan pula nanti ditempelkan pula daging babi di situ atau apa kan itu ya. Yang ketiga, dilakukan oleh ahlinya. Dilakukan oleh ahlinya. Tidak boleh sembarangan. Itu kalau bedah plastik rekonstruktif tadi. Sedangkan bedah plastik yang sifatnya estetik, ya, mempercantik diri, nah, ini banyak dilakukan oleh para artis. Itu menurut fatwa MUI nomor 11 tahun 2020 ini hukumnya haram, dilarang. Nah, apa dalil yang digunakan, Bapak Ibu? Di antara dalil yang digunakan adalah
beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ya, hadis yang melarang mempercantik diri itu. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat perempuan yang membuat tato. Jadi perempuan yang membuat tato, karena waktu itu tato itu justru banyak dilakukan oleh perempuan waktu itu. Makanya disebut perempuan yang membuat tato. Kalau sekarang perempuan laki-laki, maka laki-laki lebih banyak. Nah, jadi kita netralkan saja. Allah melaknat orang yang membuat tato, yang meminta membuat tato, wanita yang mencabut rambut alisnya. Kan ada itu dicabut, dicukur, dibikin alis baru. Kadang-kadang berkelok ke belakang kayak itu. Nah, itu Allah melaknatnya. Serta orang yang merenggangkan giginya supaya kelihatan bagus. Nah, ini hadis-hadis ini, pernyataan Nabi ini menunjukkan orang yang melakukan upaya, katakanlah sekarang dengan operasi plastik namanya, bedah plastik, untuk mempercantik saja. Itu dilarang. Allah melaknat. Sedangkan kalau operasi itu dalam rangka memperbaiki, hadis dari Abdullah bin Tarafah bahwasanya kakeknya Arfajah bin As'ad hidungnya terpotong. Nah, jadi kecelakaan, hidung terpotong. Lalu dibuatkan hidung palsu dari perak. Nah, tertutup kayak gitulah. Waktu itu teknologinya seperti itu. Tetapi itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hendaklah dia memakai hidung palsu dari emas. Jadi hidung palsu itu hanya untuk menutup hidungnya yang potong. Kalau kelihatan kan jelek tuh. Disongkoklah yo hidung dari emas. Nah, ini kan Nabi memperbolehkan kita melakukan upaya yang sifatnya rekonstruktif, memperbaiki. Ya. Di kesimpulannya itulah Bapak Ibu, berdasarkan hadis-hadis dan ayat, sesungguhnya banyak nih ayat, hadis, pendapat ulama yang dijadikan dasar oleh fatwa MUI ini. Kesimpulannya, bedah plastik yang sifatnya rekonstruktif karena adanya darurat, adanya hajat, dibolehkan dengan syarat dilakukan oleh ahlinya, diyakini mendatangkan manfaat, menggunakan bahan peralatan yang dibolehkan, dan tidak boleh melanggar syariat. Sedangkan bedah plastik yang sifatnya estetika, hanya untuk mempersoleh diri, mempercantik, maka hukumnya haram. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.